Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas Mall Kota Kasablanka yang hadir, tak lupa saya doakan semoga selalu sehat walafiat, limpah rezekinya, murah rezekinya, berkah manfaat dunia akhirat. Dan insya Allah hadirnya kita di sini dicatat sebagai salah satu amal soleh kita yang menjadi wasilah kita diberikan kebaikan oleh Allah, baik di dunia maupun kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan berdiskusi mengangkat tema di dalam ilmu waris atau faraid, yaitu tentang ahli waris pengganti dalam KHI. Ada yang tahu kepanjangan dari KHI? Ya, nah, kata ya Pak ya. Kalau KH ada Pak ya, Kiai apa? Haji. Berarti tinggal nyari I-nya ya. Insya Allah. Enggak. Kompilasi hukum Islam. Ya. Ini nanti saya akan sampaikan karena di Indonesia ini masalahnya menarik. Kenapa saya anggap menarik? Karena antara hukum syariatnya dengan yang berlaku di Indonesia, walaupun dengan embel-embel Islam, karena KH itu kompilasi hukum Islam, itu sedikit berbeda, tapi memicu masalah. Tentu harapan dan doanya semoga ini cuma contoh masalah saja, bukan di dalam kehidupan kita. Kan kita boleh ngomongin masalahnya orang lain ya Pak ya, dengan harapan semoga kita tidak punya masalah yang sama, karena tiap orang masalahnya masing-masing. Jadi Bapak nggak harus iri dengan masalahnya orang lain ya Pak ya, karena kita toh juga sudah punya apa Pak? Masalah ya Pak ya. Dengan kita belajar semoga tahu. Kita akan contohkan karena waktu kita terbatas ini Pak. Kalau ditanya apa itu ahli waris pengganti, yaitu gini. Ahli waris pengganti adalah cucu dari anak almarhum yang menggantikan posisi anak almarhum, karena anak itu meninggal dulu daripada bapaknya. Cuma Pak, istilah ini agak rancu. Kalau pemain pengganti ada Pak ya, ada. Ini pemain utama, terus digantikan pemain lainnya. Tapi kalau ahli waris pengganti ini sebenarnya agak unik nih. Dalam bahasa Arabnya enggak ada Pak. Dalam bahasa Arabnya tidak ada. Ya, makanya ini Indonesia banget. Dan ini lanjutan dari kajian kita yang telah lalu ya, tentang syarat dari ahli waris. Ya, yaitu masih hidup saat ada orang meninggal. Disebut ahli waris bukan ketika bagi waris, tapi ketika ada orang meninggal. Ini saya ulang-ulang karena orang Indonesia tidak bagi waris kecuali bapak ibunya sudah meninggal. Oke ya. Tetapi Pak, masalahnya gini, kita akan contohkan dengan diagram. Laki perempuan menikah, bapak dan ibu. Oke, kita sudut pandangnya kita misalnya Pak. Kemudian ada dua anak laki-laki, anak pertama, anak kedua. Kebayang Pak ya, suami istri punya dua anak, laki dan laki misalnya, atau laki perempuan silakan. Kemudian anak pertamanya Pak meninggal dulu, bapak ibunya masih hidup. Oke Pak ya. Oke, dia punya saudara juga, anak laki-laki.
Pertanyaannya, ketika si anak ini meninggal, kan dia punya istri, punya anak laki-laki, Pak. Siapa saja ahli warisnya? Kalau yang meninggal nomor 1 ini, Pak, nih. Ahli warisnya siapa, Pak? Pertama istri ya, Pak ya. Yang kedua anak laki-laki. Bapak ibunya dapat warisan nggak, Pak? Dapat, karena tidak ketutup bagiannya oleh siapapun. Ini pertemuan yang lalu, semoga masih ingat. Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa, karena pertemuannya, Pak, setahun yang lalu, Pak. Karena terakhir kita ketemu tahun 2024, Pak ya. Tak terasa sudah 2025, kan setahun, Pak ya. Oke, berarti ketika anak itu meninggal, kita tidak sebut anak, sebut saja apa? Almarhum. Oke, atau pewaris kalau dalam ilmu waris. Berarti, Pak, istrinya dapat warisan dari suaminya. Nanti bagiannya saya belum sampaikan di pertemuan yang lainnya. Anak laki-lakinya ahli waris. Oke, saudaranya meskipun calon ahli waris, dia nggak dapat warisan, ketutup sama anak laki-lakinya atau bapaknya. Ini pertemuan lalu kita bicara mengenai hijab dalam ilmu waris. Artinya saudara itu karena dia itu mungkin ketutup dan ada yang menutup, maka dia coret saja kalau dia meninggal. Sekarang, Pak, pertanyaannya gini. Ketika bapaknya nanti meninggal, kan bapaknya almarhum ya, Pak ya, kita sebut saja almarhum 2. Almarhum yang kedua, siapa saja ahli warisnya? Istrinya si bapak tadi masih hidup nggak, Pak? Masih. Berarti kita anggap istrinya almarhum. Oke ya, Pak ya. Oke. Kemudian anak pertamanya almarhum bapak tadi sudah meninggal atau masih hidup, Pak? Sudah meninggal. Oke ya. Oke. Ini yang kita akan bahas. Kemudian almarhum punya anak lain enggak? Punya, yaitu anaknya yang kedua itu. Dia ahli waris karena masih hidup. Sepakat, Pak. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah cucunya almarhum bapak dapat warisan, Pak? Oke, mungkin pertanyaannya kita ulangi. Apakah cucu di anaknya si anak almarhum yang tadi, apakah termasuk ahli waris? Termasuknya termasuk, karena cucu dari anak laki-lakinya almarhum kan termasuk calon ahli waris, Pak. Tapi dalam kasus ini dia tidak dapat warisan karena ketutup sama anaknya almarhum. Bukan ketutup sama bapaknya nih, tapi anak laki-lakinya almarhum. Selama almarhum punya anak laki-laki, Pak, semua cucu itu tidak termasuk dapat warisan meskipun calon ahli waris. Ini dalam kitabnya begitu, Pak. Dalam ilmu fikihnya begitu. Mau pakai madhab apapun itu disebutkan bahwasanya kalau cucu dari anak laki-laki memang termasuk calon ahli waris. Tapi ketika almarhum kok punya anak laki-laki, ya ini berarti omnya si cucu tadi, Pak ya, itu menutup bagian semua cucu. Beda kasus jika misalnya nih yang meninggal adalah anak perempuan, maka si anaknya si anak perempuan dari awal memang bukan ahli waris. Bukan ahli waris dari si kakeknya ya, Pak ya. Kenapa, Pak? Karena jalur dari perempuan. Lah kan sama-sama cucu, kenapa nggak dapat warisan? Ya kan anaknya tadi, Pak, itu kan perempuan punya anak, kan anak perempuannya punya suami, Pak. Jadi cucu tadi dapat warisannya bukan dari jalur ibunya kepada kakeknya, tapi jalur siapa? Bapaknya, kan gitu, Pak ya. Oke, tapi kalau dari jalur ibunya dari awal memang bukan ahli waris. Oke. Masalahnya begini, Pak. Masalahnya misalnya begini. Ketika almarhum bapak ini meninggal, kira-kira kasihan nggak, Pak, sama cucunya, Pak? Kasihan ya, Pak ya. Kenapa? Sudah bapaknya meninggal dulu, giliran kakeknya meninggal, bapaknya nggak dapat apa? Waris. Bisa jadi ini nih cucu ini kecil nih, Pak nih. Berarti anak yatim, Pak ya. Kasihan nggak, Pak? Kasihan. Makanya kalau bapak kasihan, nafkahi istrinya, Pak, mantan istrinya almarhum, ya, Pak ya. Kalau apa? Kasihan. Ini contoh dong ya, bukan asli nih. Ya, nanti kalau dinafkahi istrinya kan berarti bapak punya anak tiri, gitu kan. Contohnya begitu kalau kasihannya.
Tapi masalahnya Pak, hukum warisnya dia nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena dia sudah meninggal. Dia posisinya itu malah jadi pewaris, bukan ahli waris dari bapaknya Pak. Kan bapaknya waktu masih hidup, anaknya meninggal, malah bapaknya dapat warisan dari anaknya. Maka ini double-nya gini. Ketika dia meninggal, bapak ibunya masih dapat waris. Ketika bapaknya si almarhum tadi meninggal, dia tidak dapat apa? Waris. Kasihan ya Pak ya? Kasihan. Hanya saja dalam bab tentang terus kalau sudah kasihan bagaimana? Ini nanti beda-beda. Ya, beda-bedanya gimana? Ini kalau di Indonesia Pak, nanti ada kompilasi hukum Islam pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Jadi dalam pasal ini nanti si cucu tadi itu dianggap mewakili siapa? Bapaknya, bisa menggantikan. Tetapi dari sisi syariat, dari sisi agama, ini kalau dicari dalilnya susah Pak. Kenapa susah? Karena awalnya anak laki-lakinya almarhum menutup cucu, baik anaknya dia maupun anak saudaranya yang sudah meninggal, kan gitu ya Pak ya. Oke, makanya di sini nanti jadi masalah begini Pak. Dari sisi bahasa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173. Ini nanti ada kenapa dia nggak dapat, dulu kita telah bahas, misalnya telah beda agama, budak dan lain sebagainya. Kemudian bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Cuma Pak, ini awalnya bagus, seolah-olah memang memberikan solusi. Karena kasihan dengan cucunya, maka si cucu tadi Pak itu dinaikkan, bisa menggantikan posisi bapaknya. Kayak beginilah ya, ada orang nih Pak tasyakuran, ngundang tetangga, ternyata bapaknya nggak bisa hadir karena lagi di luar kota. Ya udahlah, daripada bapaknya nggak ada, mending yang suruh berangkat siapa Pak? Anaknya, kan gitu Pak ya. Oke, biar anaknya berangkat, nanti pulang-pulang juga dapat berkat. Kan mirip begitu. Tapi dari sisi bahasa ini agak rancu begini Pak. Ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, berarti Pak, yang meninggal itu ahli waris atau pewaris Pak? Saya ulangi nih Pak, ahli waris tapi meninggal lebih dulu. Kalau meninggal lebih dulu berarti namanya bukan ahli waris. Yang meninggal namanya pewaris, yang masih hidup namanya ahli waris, kan begitu Pak ya. Oke, maka kata-kata ahli waris yang meninggal dulu daripada si pewaris ini aneh. Anehnya apa? Yang meninggal itu namanya apa? Pewaris, yang masih hidup namanya ahli waris. Karena dari awal Pak, bab tentang waris ini yang disebut pewaris nggak selalu bapak ibu, yang disebut ahli waris tidak selalu anak. Kenapa? Pokoknya yang meninggal namanya pewaris atau almarhum, dan yang masih hidup namanya ahli waris. Suami istri, suaminya meninggal, istrinya masih hidup, berarti ahli warisnya Pak, suami atau istri Pak? Istri ya Pak ya. Saya ulangi nih, suaminya meninggal, istrinya masih hidup, berarti yang ahli waris itu suami atau istri? Istri. Kebalikannya, istrinya meninggal, suaminya masih hidup, berarti ahli warisnya Pak, suami atau istri Pak? Suami. Oke Pak ya. Bapak ibu, bapak anak, bapaknya meninggal, anaknya masih hidup, berarti ahli warisnya siapa? Anak. Kalau anaknya yang meninggal, bapaknya masih hidup, berarti yang disebut ahli waris siapa Pak? Bapaknya. Kan gitu Pak ya. Oke, makanya ini nih selalu nih Pak, yang meninggal kita sebut saja almarhum ya, karena bisa jadi nanti kita rancu dalam membagi waris. Kadang-kadang rancunya gara-gara apa? Menyebutkannya dari sudut pandang penanya ya. Contoh gini, Pak Ustadz, kakek saya meninggal, nenek saya masih hidup, bapak saya saudaranya 3, kira-kira siapa saja ahli warisnya?
Ini kalau kita sebut nenek, itu nanti dalam bahasa Arabnya namanya jaddatun, Pak. Bapak saya dalam bahasa Arabnya abi. Saudaranya bapak namanya akhul ab. Tapi jangan dari sudut pandang siapa yang bertanya. Kita sebut saja siapa yang meninggal, kan gitu, Pak ya. Yang meninggal adalah kakek saya. Dah kakeknya dipegang, ya enggak dipegang sih. Maksudnya yang meninggal kita sebut saja almarhum. Berarti yang meninggal almarhum kakek. Berarti nenek saya apanya kakek saya, Pak? Bahasa ya ahli waris, bener. Posisinya apa, Pak? Ya bisa istri kakek. Kenapa saya bilang bisa istri kakek? Bisa jadi mantan istrinya kakek saya. Bisa nggak, Pak? Makanya kalau kita sebut nenek saya, itu siapanya kakek saya, ya awalnya bisa jadi suami istri, bisa jadi, Pak ya. Tapi bisa jadi percerai misalnya, Pak ya. Terus berarti neneknya itu kan nggak ada mantan nenek, Pak. Tapi ada nggak mantan istri, ada nggak, Pak? Ada, kan gitu ya. Bisa jadi ternyata nenek saya itu bukan istrinya kakek saya, bisa jadi. Atau bisa jadi istrinya kakek saya ternyata bukan nenek saya. Ini Bapak mulai bingung ya. Tapi paham sama Pak ya, paham ya saya. Karena kalau belajar waris ini ya harus apa ya? Ya santai lah. Karena gampang sebenarnya. Cuma di sini nih awalnya gampang, hukumnya jadi sulit karena kasihan tadi. Kalau dalam hukum Islam begini, dah berarti anak yang meninggal dulu daripada bapaknya itu tidak termasuk ahli waris. Ini sudut pandangnya itu, Pak, disebut ahli waris bukan ketika bagi lo ya, bukan ya. Ketika apa? Kakeknya tadi apa? Meninggal. Karena kasusnya kadang-kadang begini, Pak. Kakek nenek meninggal atau bapak ibu meninggal, anaknya 5, Pak. Sekarang tinggal 2. Pertanyaan yang ketika dapat waris enggak? Ya tergantung ya, Pak ya. Tergantung apa? Waktu kakek itu meninggal, waktu nenek meninggal, anaknya tinggal berapa? Kan gitu, Pak. Sudut pandangnya bukan ketika bagi waris ya, Pak ya. Ketika apa? Meninggal. Bisa jadi meninggalnya urutannya gini. Bapak meninggal, baru ibu meninggal, baru 3 anak meninggal, baru bagi waris tinggal 2. Berarti kalau ahli warisnya kok keliru. Kalau yang meninggal kok bapak ibu dan waktu meninggal itu kok anaknya masih 5, Pak, berarti anaknya semua ahli waris atau bukan? Ahli waris. Kan gitu, Pak ya. Oke. Ini nih nanti yang jadi masalah gara-gara apa? Sebenarnya dalam Islam ya, itu ketika orang itu meninggal, ini sebentar. Ini dalam Islamnya, anak laki-laki almarhum menutup waris cucu, dan ini kesepakatan para ulama. Misalnya dalam kitab judulnya Al-Iqna' fi Masalil Ijma'. Ini karya salah seorang ulama namanya Ibnul Qattan. Beliau menyampaikan gini, wa ajma'al muslimuna jami'an, ya. Semua umat Islam, ulama-ulama itu sepakat anal ibna, anak laki-laki, ya, idza kana warisan mana'a ibnal ibni wa banatil ibn. Ketika anak laki-lakinya almarhum masih hidup, maka ulama sepakat menutup bagiannya anak laki-lakinya anak laki-laki, ya, yaitu cucu laki-lakinya anak laki-laki dan cucu perempuannya anak laki-laki. Kebayang apa ya? Kebayang apa ya? Oke. Ini sepakat, Pak, ulama. Cuma kan kasihan. Lah, masalahnya gini. Lah, di Indonesia itu ya nanti pasal ini nanti menjadi sesuatu yang dipegang di pengadilan agama. Artinya, kalau ada orang meninggal, anaknya meninggal dulu, Pak. Kok dibagi waris di keluarga saja mengundang ustadz, siapapun ustadznya, ya, ketika dia memakai ilmu hukum fikih murni, biasanya akan menjawab ketika almarhum punya anak laki-laki, Pak, berarti semua cucu yang hidup yang termasuk calon ahli waris ketutup bagiannya sama anak laki-laki, karena itu kesepakatan para ulama. Cuma ketika ada keluarga dari yang sudah meninggal tadi, Pak, lapor ke pengadilan agama atau kemana, ya ke MUI misalnya, atau kepada pengadilan agama lah. Itu kalau ternyata di sidang itu kadang-kadang, Pak, pengadilan agama kita memakai kompilasi hukum
Islam. Maka kadang-kadang ditetapkan, oh cucunya tadi bisa menggantikan posisi siapa? Bapaknya atau ibunya. Keliru, kalau ibunya nggak bisa, menggantikan posisi apa? Bapaknya. Tetapi bagiannya Pak tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat. Nah, terus bagiannya berapa? Wah, ini agak-agak masalah. Kalau contoh ini kan ketika anaknya cuma satu Pak ya, kalau anaknya 5, pertanyaannya berarti anak 5 itu masing-masing dapat atau tidak, kan gitu Pak ya. Oke, makanya dalam bab ini salah satu masalah di dalam Indonesia ketika hukum waris murni berbeda dengan kompilasi hukum Islam. Ya, karena apa? Karena kompilasi hukum Islam itu meskipun pakai embel-embel Islam, Pak. Ya, ini salah satu pasalnya saja yang dianggap bermasalah, yaitu ini sebenarnya bukan dari tradisi Islam murni. Karena dalam Islam cucu kalau bapaknya meninggal, kalau almarhum punya anak laki-laki lain Pak, maka semua cucu itu tidak dapat bagian. Terus bagaimana ulama itu memberikan solusi dalam kasus seperti ini? Kan ini kan solusi kalau pakai kompilasi hukum Islam ya Pak ya, solusi pertama. Solusi yang kedua begini, ini solusi yang mudah kalau tahu. Kalau dalam bab ini kok ternyata anak laki-laki yang kedua ini tahu dan baik Pak, dia akan bilang kepada keponakannya, bilangnya gini, tenang saja keponakanku, bapakmu itu ya saudara kandungku ya. Pokoknya kalau warisan bapak ibuku kok kepada saya semuanya, misalnya Pak, nanti kamu saya akan hibah, saya akan kasih hibah. Hibahnya Pak, saya samakan dengan bagian bapakmu. Boleh nggak Pak? Boleh. Artinya misalnya begini Pak, kita akan bagi warisannya si bapak, ibu itu kan istrinya almarhum, dapatnya 1/8 kan gitu Pak ya. Sisanya kan 7/8. Kalau almarhum hartanya 7 miliar, keliru, 8 miliar misalnya, istrinya kan dapat berapa? 1 miliar. Sisanya berarti masih 7 miliar. Buat siapa? Buat si anak nomor 2 saja. Karena anak pertamanya sudah meninggal dulu daripada almarhum. Cucunya almarhum bapak tadi, yang anak tadi kan nggak dapat waris karena ketutup sama anak yang nomor 2. Tapi Pak, kalau anak nomor 2 kok bilang, tenang saja 7 miliar saya pegang, tapi kamu saya kasih dari saya samakan dengan bagianku kalau dibagi 2. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi judulnya adalah hibah dari yang masih hidup kepada yang masih hidup. Boleh nggak Pak? Boleh. Cuma Pak, jarang sekali yang mau. Kenapa? Kalau 7 miliar sudah di kantong, kira-kira mau dibagi 2 nggak Pak? Ya susah ya Pak ya. Nah, kalaupun dia mau, bisa jadi istrinya nggak mau Pak. Kalau istrinya mau, bisa jadi mantunya nggak mau, kan macam-macam Pak ya. Nah, makanya ini solusi yang bagus kalau bisa, karena hibah dari yang hidup kepada yang hidup tak ada masalah sama sekali. Oke. Kemudian solusi yang kedua, ketiga lah. Kalau solusi pertama kan tadi pakai kompilasi hukum Islam ya Pak ya, tapi debatable karena dari sisi hukum Islam sebenarnya itu bermasalah. Solusi yang kedua adalah yang hidup ngasih kepada yang hidup ya, anak yang kedua ngasih kepada keponakannya. Atau solusi yang ketiga begini Pak, ini kakek ini kan calon mati nih Pak nih. Ya nggak mati lah, kayak bahasanya kasar banget ya Pak ya. Kalau calon mati kan camat Pak ya, calon meninggal lah. Ketika ada orang kok tahu nih anaknya meninggal dulu, maka dia harus sadarnya gini, kalau masih punya anak laki-laki lain Pak, berarti cucunya dari anak meninggal nggak akan dapat bagian karena kehalang sama anak laki-laki lain. Seorang Pak ketika punya anak nih 2 nih, kok anaknya meninggal dulu, kok masih punya anak laki-laki lain, dia sadar, oh nanti cucu saya akan ketutup bagiannya oleh anak saya laki-laki yang lain. Maka dia bisa bilang begini, dah cucuku datang ke rumah, kamu saya kasih dulu nih harta. Berarti Pak, ini solusi yang ketiga Pak ya, kakek tadi sebelum dia meninggal masih hidup,
ngasih kepada cucunya Pak, jalurnya hibah, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Meskipun kadang-kadang anak ini merasa, loh kok cucunya dikasih? Tenang nak, kan saudaramu udah meninggal tuh ya, keponakanmu kan nanti akan ketutup bagiannya sama kamu. Dah saya kasih dulu, kalaupun nanti kok dapat bagian waris kamu kok nggak kasih dia, nggak apa-apa. Boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Meskipun agak-agak bermasalah dari sisi kakeknya. Kenapa? Kakeknya bisa jadi nggak mau melepaskan ngasih gara-gara takutnya nanti dikuasai sama mantunya Pak. Takutnya nanti mantunya nikah lagi gitu biasanya. Nanti kalau dikasih gitu ya, terus dipegang sama ibunya, ibunya nikah lagi. Lah kan saya mau ngasih cucu saya, kok malah dikuasai ibunya. Ya ini masalah lain. Tetapi dari sisi hukum boleh, yaitu hibah dari kakek kepada cucu saat masih hidup. Cuma biasanya kakek ini agak khawatir Pak, khawatirnya nanti dikuasai sama ibunya, dijual dan lain sebagainya. Boleh nggak wasiat saja ya Pak ya. Lah kalau wasiat ini Pak nanti agak-agak sedikit perdebatan gara-gara begini. Kalau si cucu ini calon ahli waris dari si kakek, ya kita telah bahas di pertemuan yang dulu banget bahwasanya dalam Islam Pak, memberi harta setelah meninggal kepada calon ahli waris kok jalur wasiat itu tidak boleh, karena dia akan dapat waris. Contoh gini Pak, orang berwasiat, nanti setelah meninggal ini harta buat istriku, buat anakku. Awalnya tak boleh karena istri dan anak termasuk ahli waris. Awalnya begitu Pak. Cuma masalahnya gini, ini kan cucu ini calon ahli waris Pak, karena dia anaknya dari anak laki-laki ya Pak ya. Tapi kan ketutup bagiannya, berarti seolah-olah dia ahli waris tapi nggak dapat waris. Terus tetap boleh diberi wasiat atau nggak boleh? Lah ulama beda pendapat. Tapi kalau si cucu ini kok jalur dari anak perempuan, misalnya nih anak pertamanya kok perempuan, ulama tidak ada yang berbeda pendapat karena dia bukan termasuk ahli waris. Jadi ketika si kakek tadi bilang gini, nanti cucu saya dari anak saya perempuan saya kasih begini, boleh jalur apa? Wasiat, nggak harus hibah Pak, karena dia tidak termasuk calon ahli waris. Oke Pak ya. Tapi kalau dari jalur anak laki-laki masih jadi perdebatan, karena ini kan ahli waris nih, tapi kan akan ketutup bagiannya oleh omnya. Nah, nanti jadi perdebatan. Tapi kalau dari jalur anak perempuan nggak jadi perdebatan, hanya saja wasiat itu Pak ada batasan maksimalnya. Berapa? 1/3 dari harta almarhum kakek ketika meninggal. Oke Pak ya. Ini termasuk salah satu solusi juga, yaitu hibah kepada cucu atau wasiat kepada cucu. Tapi kalau ternyata nih anaknya laki-laki, kok cucunya baik laki-laki maupun perempuan, kok kita tidak pengen berdebat tentang hukumnya Pak, boleh juga jalurnya wasiat dari si kakek, tapi yang dikasih bukan cucunya. Siapa Pak? Istri dari anaknya Pak. Jadi dia nulis wasiat nih, anaknya suruh jadi saksi yang masih hidup. Ketika saya meninggal, saya akan hibahkan harta saya kepada mantu saya. Keliru. Saya akan wasiatkan harta saya kepada mantu saya. Boleh nggak Pak? Boleh. Cuma memang jarang. Karena kalau mantu kok dikasih, nanti apalagi nikah lagi. Wah ini kayak udah jauh ya Pak ya. Makanya semua solusinya ini agak-agak ada masalahnya. Ya, artinya kalau si kakek ini kok ternyata punya anak yang meninggal dulu daripada dia Pak, maka setidaknya harus siap-siap kira-kira calon ahli warisnya tadi Pak akan menempuh jalur mana, kan gitu Pak ya. Oke, jalur yang paling aman adalah ketika si anak yang kedua hibah kepada keponakannya dari harta waris yang diterima dari bapaknya si anak tadi. Tak masalah, tapi masalahnya adalah kalau sudah masuk ke kantong biasanya keluarnya susah, kan gitu ya Pak ya. Biasanya gini, dapat 7 miliar, dah saya hibahin aja berapa? 50 juta, itu kan udah banyak, kan gitu ya. Kan ini kan uang kerahiman saja, kan gitu kan. Biasanya begitu. Ini yang kedua, solusi yang kedua. Solusi yang ketiga adalah si bapak tadi itu hibah kepada cucunya ketika masih hidup, sama sekali tak masalah, bagus Pak. Atau misalnya nih si kakek tadi ya itu ngasih kepada si cucu, tapi ketika anak yang meninggal adalah perempuan, jalurnya wasiat, boleh. Atau ketika dia nanti akan meninggal ngasih kepada mantunya, boleh, nggak masalah. Ya, ini beberapa solusi yang
seharusnya ketika ada orang akan meninggal bicarakan bagusnya bagaimana. Ya, ini calon Pak, calon masalah. Oke ya. Dan mohon maaf banget karena kita zuhurnya agak mundur ya Pak ya. Ini kalau di jam situ sih jam 13:02, nggak tahu di jamnya Bapak jam berapa. Ya, ini ada beberapa solusi. Nanti setidaknya gini Pak. Oh, kalau akan terjadi masalah begini berarti setidaknya akan tahu bagaimana nanti. Jangan sampai kita meninggal tenang-tenang, setelah meninggal hartanya jadi berantem antara anaknya dengan cucunya. Ya, antara om dengan keponakannya. Karena biasanya gitu Pak. Dan saya pernah mendapati sebuah kasus gini, kakeknya itu tahu Pak bagaimana seharusnya bersikap. Makanya si kakek tadi itu nulis wasiat, nanti kalau saya meninggal cucu ini saya kasih. Ya, ketika ternyata anak yang meninggal itu perempuan, kan nggak masalah tuh Pak tuh, ditulis wasiat Pak. Si cucu juga seneng, kenapa? Kalau kakeknya meninggal dia sudah apa? Dapat. Tapi ternyata cucunya agak nakal. Nakalnya gini, dia nuntut kepada anaknya almarhum kakeknya, mana wasiatnya almarhum, dikasih Pak. Setelah itu ternyata cucunya berangkat kemana? Ke pengadilan agama, nuntut bagian ahli waris pengganti Pak. Jadi dia dapatnya pengennya double. Wah, ini makanya ini agak-agak kayak film Indonesia. Nah, saya pikir, ada yang begitu, ada Pak Ustadz. Wah, emang kacau tuh gini. Terus gimana dong? Ya ini kadang-kadang ya agak masalahnya di situ Pak. Makanya setidaknya Pak kita mempersiapkan kalau terjadi begini nanti bagusnya begitu, nanti dibicarakan bareng-bareng biar enak Pak. Karena kalau sudah meninggal kakek kok baru dibicarakan, ini nanti agak-agak susah ketemunya. Oke ya Pak ya. Oke, ini salah satu saja dari bab tentang kompilasi hukum Islam yang dipermasalahkan kontennya. Ya, walaupun nanti kalau ada waktu, kalau Bapak pengen juga kita akan bahas apa itu kompilasi hukum Islam, terus kapan terjadinya, apa saja masalahnya. Walaupun nggak banyak masalahnya, tetapi ini salah satunya saja yang jadi masalah dalam bab ilmu waris antara hukum syariah murni dan yang sudah menjadi kompilasi. Namanya saja kompilasi. Kompil itu kan menggabung Pak, Islamnya ada, ya tidak Islamnya juga ada, itu masuk dalam kompilasi tadi. Oke, saya kira karena sudah jam 1 lebih ya Pak ya, untuk menambah kajian kita kali ini ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Satu, silakan Bapak-bapak. Nanti kalau ibu-ibu ada yang bertanya juga silakan.